Agen Travel Umroh bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah atas taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, atas kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, kemudahan untuk berbuat taat, kemudahan untuk berbakti kepada orang tua kita, kemudahan untuk senantiasa berucap yang baik kepada sesama, tidak menyakiti hati orang, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lainnya. Faqulil hamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini menjadi hamba-hamba-Mu yang taat. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang
hamdullahi ala ni'amihi wa alaihi. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita tentang memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan nama dan ketinggian sifatnya. Jemaah, memuji Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Jadi kenapa Allah itu kok kita puji? Bahkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pujian khusus. Senantiasa kita memujinya dengan segala macam pujian. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Bahkan kalimat alhamdulillah ini adalah termasuk kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahabbul kalami 'inda Allahi arba', kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kalimat yang 4 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah, jangan kita absen untuk tidak ikut andil dalam memanfaatkan nikmat lisan ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, zikir ini amalan ringan tapi sungguh sangat berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pertama adalah mengucapkan kalimat subhanallah. Yang kedua adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang ketiga mengucapkan kalimat Allahu akbar. Dan yang keempat adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 4 kalimat ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, yang hendaknya kita itu senantiasa berusaha untuk mengucapkannya dalam keseharian kita. Coba jemaah, kita itu ngobrol dengan orang 15 menit itu tidak terasa, setengah jam pun kadang tidak terasa, waktu telah berlalu setengah jam. Setengah jam itu kalau kita gunakan untuk mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berapa kali zikir itu terucap, yang jelas pahalanya dan besar. Ditambah lagi nanti di surga insya Allah kita akan punya kebun yang sangat luas sekali. Kok bisa? Iya, karena lantunan-lantunan kalimat thayyibah yang senantiasa kita ucapkan dalam kehidupan kita dulu ketika di dunia. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat itu, semakin banyak pula pepohonan yang kita miliki nanti di surga. Karena itu kata Nabi yang mulia SAW bahwasanya kalimat-kalimat tersebut ghirasul jannah, tanaman-tanamannya surga. Ya, jadi Allah siapkan kebun yang sangat besar, sangat luas. Seiring dengan banyaknya kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Masya Allah jemaah. Ya, kalaulah di dunia kita tidak punya kebun, alhamdulillah di surga Allah sediakan kebun untuk kita. Ya, jadi itu diantara keutamaan 4 kalimat yang agung tersebut. Ya, diantaranya adalah kalimat alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi jemaah, mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala ini karena 2 hal. Pertama, karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kenapa kita memuji Allah? Karena Dia Maha Agung. Karena Dia pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung, yang tinggi, yang utama, yang mulia. Makanya dari itu jemaah, sering saya sampaikan, termasuk ilmu yang harus kita dahulukan untuk dipelajari adalah ilmu
tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara remeh jemaah. Ini ilmu mengenal tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah kenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Di mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia SAW. Oleh karenanya, hendaknya kita itu betul-betul antusias, betul-betul sungguh-sungguh untuk melihat, menggali, mencari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam Sunnah Nabi yang mulia SAW, atau di dalam hadis-hadis yang mulia Nabi yang mulia SAW, untuk kita pelajari. Jadi Allah itu ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Kenapa tidak kita sambut ya untuk mengenalnya? Sehingga semakin besar pengenalan kita kepada Allah, itu akan semakin besar pula rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai muncul maksiat? Ya. Di antara penyebabnya adalah ketidaktahuan kita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Itulah sebabnya seseorang mudah untuk melakukan perbuatan maksiat karena dia nggak ngerti siapa sebenarnya yang dia maksiati itu. Allah itu siapa, dia nggak ngerti. Coba kalau dia mau mempelajari nama-namanya, mau mempelajari sifat-sifatnya, maka di situ akan menjadi jelas bagi dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu, semakin takut. Semakin tahu, semakin cinta. Semakin tahu dan semakin tahu akan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bergantung kepadanya dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulukan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga kita tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Itu yang akan jadi pembahasan kita di pagi hari ini dan mungkin akan bersambung pada beberapa episode ke depan. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita jemaah, itu bukan 1-2, bukan 10-20, tapi banyak sekali. Sekiranya kita mau mengumpulkan manusia seluruhnya, bahkan jin pun kita kumpulkan untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya karena terlampau banyak. Cuman sifat dasarnya manusia itu kanut. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kanut terhadap Rabbnya. Kanut itu apa? Suka berkeluh kesah. Kata Al-Hasan Al-Basri, yadhkurul masaiba wa yansan ni'am. Suka ingat-ingat tentang musibah dan lupa atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Giliran musibah diingat-ingat. Bahkan detail, dengan sangat detail dia tahu proses apa saja ujian, cobaan, musibah ya yang melanda dia. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak satu pun diingat-ingatnya. Seandainya kalau yang dilakukan itu sebaliknya, ya dilakukan itu sebaliknya. Jadi kita selalu mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, dan kita lupakan setiap musibah yang menimpa kita, maka kita akan bahagia, kita akan bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada musibah. Kesedihan yang melanda kita jauh lebih sedikit daripada kesenangan. Kita itu jemaah, banyak senangnya daripada susahnya, banyak sukanya daripada dukanya, banyak sehatnya daripada sakitnya. Maka munculkan selalu nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita merasa nyaman, hati kita merasa tenang, hati kita, ya. Demikian pula di balik musibah yang Allah berikan kepada kita,
yang tidak banyak itu pun hikmahnya sangat besar. Allah berikan kita sakit misalnya, maka sakit ini sebenarnya jiwa kita tidak suka, tapi itu bagian takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalani. Selama kita hidup di dunia, kita tidak pernah lepas dari kesusahan, kesedihan, ya, kemudian adanya musibah. Tinggal bagaimana kita menata hati kita di dalam menghadapi itu semuanya, ya. Maka tatkala Allah uji dengan sakit, ya, di balik itu ada hikmah yang sangat agung. Pertama, agar kita itu banyak introspeksi diri, ya, diistirahatkan sejenak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesibukan kita, agar kita itu merenung sudah seberapa jauh amal kita, sudah seberapa kuat semangat kita dalam beribadah kepada Allah, sudah seberapa besar perhatian kita terhadap ibadah kepada Allah, bagaimana dengan sholat rawatibnya, sering ketinggalan atau tidak, bagaimana jamaah atau tidak, bagaimana dengan sholat sunnah rawatibnya, sholat fardunya, sholat, kemudian bagaimana dengan puasanya, bagaimana dengan sedekahnya, bagaimana dengan hubungannya dengan orang lain, baik atau tidak, agar kita introspeksi, ya, sehingga tatkala kita sadar ternyata kita banyak lalainya daripada ingatnya, kita bisa memperbaiki diri, maka muncul penyesalan dalam diri kita sehingga melahirkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menyesali perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan lalai yang telah kita lakukan sebelum kita sakit tersebut, agar kita introspeksi diri. Begitu kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah, kemudian kita minta maaf kepada Allah, Allah akan maafkan, Allah akan ampuni. Kemudian sakit itu sendiri pun akan menyebabkan Allah akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan pahala kita, sekaligus derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti kita disuruh minta sakit, ya, kepada Allah, bukan. Ya, kalau seandainya kita sakit, maka lihatlah kepada sisi positifnya. Jangan melulu melihat kepada sakit yang sedang kita derita atau kita rasakan tersebut. Jadi ternyata sakit itu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Allah ingin bersihkan diri kita dari segala noda. Allah ingin angkat derajat kita, dan Allah ingin berikan pahala yang besar atas musibah sakit tersebut, ya, sehingga pahala kita yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh sangat besar, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama karena nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang sangat agung, sangat mulia, ya, berada di yang sangat indah, bahkan berada di puncak keindahan, tidak ada sedikit pun keburukan padanya. Demikian pula pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang sempurna, nama yang sempurna, dan tidak ada yang menandinginya seorang pun dari makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita, ya. Apa saja sih nikmat-nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita? Subhanallah jemaah, ya. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, apakah kalian tuh nggak bisa melihat? Kata Allah. Coba renungi diri kita masing-masing jemaah. Ada apa dengan diri kita? Ada kecanggihan jemaah. Ada banyak hal yang menjadikan kita itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang mudah, kadang-kadang kita bersin, ya, ada apa di balik bersin itu? Ternyata ketika diteliti, jutaan, bukan puluhan lagi, jutaan kata mereka, ya, kata para ahli yang meneliti dalam masalah ini, ketika kita bersin, jutaan bakteri itu atau virus keluar dari diri kita yang akan menginfeksi diri kita, kemudian ditolak oleh tubuh kita dengan imun yang ada di dalam tubuh kita, ya, yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersin. Makanya ketika kita bersin, petunjuk dalam syariat, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Pujian atas apa? Atas nikmat terusirnya virus-virus atau bakteri-bakteri jahat yang akan masuk ke dalam tubuh kita.
Belum lagi hal-hal yang lainnya, ya, sirkulasi darah, organ dalam kita, ya, sendi dan yang lainnya. Luar biasa. Pada diri kita saja sudah terkumpul berapa buahnya nikmat. Nikmat mata, nikmat indera perasa, indera pencium, ya, nikmat yang sangat banyak. Dengan mata kita bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Dengan pendengaran kita bisa belajar. Dengan penciuman kita bisa membedakan mana bau tak sedap dengan mana yang sedap. Ya, indera pengecap, ya, kita bisa merasakan mana yang lezat dan mana yang tidak lezat. Masya Allah. Atau yang kurang lezat. Jadi nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ya, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk menunaikan sholat, itu nikmat. Ketika kita memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, yang soleh, yang soleha, istri yang taat kepada suami, itu juga nikmat. Ya. Maka ingat-ingat baik-baik, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk membaca Al-Quranul Karim 15 menit setiap hari, setengah jam setiap harinya, itu nikmat. Ya. Semakin banyak ketaatan yang dapat kita lakukan, sejatinya itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, jemaah. Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin tidak kita sadari dan akan kita ketahui nanti dalam penjabaran Syekh di dalam kitab beliau tersebut, ya, dengan tema, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan pemberiannya. Baik, kata Syekh, taqaddama ma'na al-isyaratu ila syumuli hamdillahi subhanahu wa tanawulihi li jami'i ma yuhdithuhu min ihsanin wa ni'matin wa ghairi dzalika. Ya, kata beliau, telah berlalu bersama kita, ya, isyarat akan keumuman atau keuniversalan alhamdulillah, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga cakupannya terhadap semua yang diadakannya berupa ihsan, ya, kebaikan, nikmat, dan selain itu. Wa anna hamdahu subhanahu huwa mujibu asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa af'alihi alhamidah. Dan bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan konsekuensi dari nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, dan juga konsekuensi dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi, dan juga perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpuji. Ya, tadi sudah saya katakan, ya, kenapa Allah itu kok kita puji? Karena nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang utama, yang tinggi, yang mulia, dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Wa bihadza yatabayyanu anna hamdallahi naw'an. Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita bahwasannya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa minasyukri, wa hamdun lima yastahiquhu huwa binafsihi min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi subhanahu. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ihsannya Allah kepada kita, atas perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hamba-hambanya. Wa huwa minasyukri, dan itu termasuk bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan baiknya Allah kepada kita, ya, menjadikan kita, ya, menuntut kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita tersebut. Yang kedua, wa hamdun lima yastahiquhu huwa binafsihi min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi subhana. Yang kedua, memuji Allah karena sifat-sifatnya yang sempurna dan juga nama-namanya yang mulia. Waqad kana aktsarul hadisi an hamdillahi ta'ala ala asma'ihil husna wa sifatihil 'azimah. Dan pembicaraan seputar, ya, dan
banyak, kata beliau, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi kalau dilihat dalil-dalil yang ada ya, tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena ya, nama-namanya dan sifat-sifatnya yang tinggi, agung dan mulia. Wa anna ilmal abdi biha ilman sahihan huwa min a'zami mujibati qiyamihi bihamdillahi ala ahsani wajhin wa atammi hal. Kata beliau, pengetahuan seorang hamba dengan pengetahuan yang baik, dengan pengetahuan yang benar, bukan menyimpang, pengetahuannya benar ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, pengetahuan kita dengan pengetahuan yang benar, dengan pengetahuan yang baik tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara teragung yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu memang layak untuk dipuji dengan sebaik-baiknya pujian dan sesempurna-sempurnanya keadaan. Ya, makanya tadi saya katakan jamaah, Allah itu semakin dikenal, maka akan menjadikan kita semakin cinta, sayang dan semakin banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akan sering kita ucapkan, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, segala pujimu, segala puji bagimu ya Allah. Ya, atas apa? Atas nikmatmu, atas keagungan nama-nama dan sifat-sifatmu. Menebal iman kita jemaah, menguat rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menjadi besar rasa kecintaan kita kepada negeri akhirat, dan akan semakin kecilnya kecondongan kita kepada dunia, sehingga obsesi kita dalam hidup di dunia ini adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, beruntung, bahagia di akhirat kelak. Mengapa demikian? Karena akhirat itulah negeri keabadian. Karena akhirat itulah tempat kita yang sesungguhnya jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian wahai manusia, kebanyakan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalian habiskan waktu-waktu kalian untuk dunia, menumpuk-numpuk harta. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik kata Allah dan lebih kekal. Kita menikmati harta yang kita kumpulkan hanya dalam hitungan puluhan tahun, nggak sampai ratusan. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, setelah itu kita mati. Dan ketika tidak ada amal kebaikan yang kita bawa, merugilah kita. Harta yang kita kumpulkan menjadi warisan atau menjadi milik orang lain, tidak menolong kita di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari yang tidak bermanfaat anak-anak dan harta. Banyaknya anak kita enggak manfaat, banyaknya harta kita enggak manfaat. Kapan? Pada hari penghisapan nanti, pada hari akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan, selamat dari kelalaian jemaah.
hati yang bersih, hati yang baik, itu yang bermanfaat. Kita membawa pahala amal soleh kita, ya, kita membawa segudang amal soleh sebagai bekal kita. Itu yang akan setia menemani kita nanti di alam kubur, alam barzah, dan yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ya, sehingga ketika kita semakin cinta dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar perhatian kita terhadap akhirat. Dunia akan kita pandang dengan sebelah mata. Bukan kita tinggalkan secara totalitas, bukan. Tapi kita jadikan dunia itu sebagai batu loncatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Maka Anda yang punya harta, manfaatkan harta ini untuk kebaikan akhirat Anda. Ya, perbesar sedekah Anda. Ya, masukilah segala pintu-pintu kebaikan dari harta Anda. Jangan dibiarkan harta itu ya disimpan dan disimpan, yang nantinya itu akan memperberat hisab Anda. Justru bukti cinta dan sayangnya kita dengan harta kita, maka kita titipkan harta-harta itu di pondok pesantren. Ya, butuh sarana prasarana, ya, butuh pembebasan lahan, butuh ini, butuh itu, kita ikut andil di situ. Ya, kita biayai para penuntut ilmu yang tidak mampu. Ya, kita santuni anak-anak yatim, kemudian kita kasihi para janda-janda tua, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, manfaatkan harta untuk itu. Ya, dan itu akan menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita lapang, bahkan ya, juga menjadikan rezeki kita semakin melimpah. Ya, harta kita tidak akan pernah berkurang dengan sebab banyaknya kita bersedekah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, karena Allah mengatakan apa saja yang kamu infakkan ya maka Allah akan ganti, dan ganti itu ada kalanya enggak harus berupa materi, enggak harus berupa uang. Ya, ada kalanya ganti itu Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk yang lain. Mungkin Allah berikan dalam bentuk kesehatan. Ya, kita tidak punya penyakit apa-apa ya, atau tidak ada penyakit dalam. Kemudian barang-barang kita serba awet ya. Dan seterusnya. Kemudian wa ammal hadithu huna fasayakunu 'anil naw'i tsani min anwa'il hamdi wa huwa hamdullahi 'ala ni'amihi wa alaihi. Adapun pembicaraan kita di sini, kata Syekh, adalah bentuk yang kedua, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan pemberiannya kepada kita. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai sekalian manusia, kata Allah, yang merasa dirinya manusia, dengerin baik-baik. Ya, saya dan Anda manusia. Berarti kalau kita merasa manusia, dengerin kata Allah. Allah sedang panggil kita ini jemaah. Udzkuru ni'matallah. Ingatlah baik-baik, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Itu kata Allah. Allah perintahkan jemaah agar kita itu tafakkur, tadzakkur, ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan. Karena ini akan menuntut kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala ya sedikit mengingatkan kepada kita, hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menciptakan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dialah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit berupa hujan, dan juga dari bumi berupa tanam-tanaman, ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Siapa yang kasih itu jemaah? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka dialah Allah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada
yang lain dari sesembahan-sesembahan yang ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah ngerti Allah itu yang menciptakan kamu, Allah itu yang kasih rezeki kepada kamu, fa anna tu'fakun. Lantas bagaimana kamu itu bisa dipalingkan? Dipalingkan dari beribadah kepada Allah, dipalingkan dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih rezeki kepada kamu? Allah, jemaah. Kok bisa kalian berpaling dari Allah? Kok bisa kalian tidak ingat sama Allah? Kok bisa kalian melupakan nikmat-nikmat itu? Kok bisa kalian bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Allah mengajak kita untuk sadar, jemaah. Untuk tidak lalai. Sungguh banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan itu bukan cuma fulus, jemaah. Allah kasihkan rezeki kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Maka seharusnya kita menjadikan dia satu-satunya sesembahan yang kita sembah, yang kita pinta, yang kita harap, yang kita puji. Karena demikian besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok sempat-sempatnya minta kepada orang yang sudah mati? Kok sempat-sempatnya meminta kepada pohon yang dikeramatkan? Kok sempat-sempatnya meminta kepada batu, kepada matahari, kepada bulan? Semua itu adalah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah katakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, langsung berdoalah kepada aku. Astajib lakum. Tak terkabulkan. Kita nggak butuh kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan hanya Allah. Ya. Kita nggak butuh kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Ya. Menolak madarat dari diri mereka sendiri nggak bisa, mereka udah mati. Lantas bagaimana mau mengabulkan keinginan kita? Ya. Apalagi minta kesembuhan terhadap anak kita yang sakit misalnya, ya, atau kitanya yang sakit minta kesembuhan kepada dia, syirik, tidak boleh. Bahkan menjadikan perantara mereka untuk menyampaikan kepada Allah pun tidak boleh. Tidak diizinkan oleh syariat, mereka sudah mati. Tidak bisa mendengar permintaan kita. Ya, kalaupun mendengarkan, mereka nggak akan bisa untuk mengabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah pemilik segala macam kenikmatan. Mintalah hanya kepada Allah. Jangan disekutukan, Allah akan marah. Kemudian wa yaqulu ta'ala alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian itu melihat, wahai manusia, bahwasanya dialah Allah yang telah menundukkan kepada kalian segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Untuk siapa? Untuk kalian, wahai manusia. Allah tundukkan matahari, ya, yang dia itu terus berputar. Untuk kita butuh siang, kita juga butuh malam, sehingga Allah jadikan tidak siang terus, tidak malam terus. Ya. Di bumi Allah tundukkan hewan-hewan. Sapi bisa dipotong, hewan besar, onta bisa dipotong. Siapa yang melakukan? Manusia. Tidak ada apa-apanya manusia dibandingkan hewan-hewan yang besar itu. Beradu dengan hewan besar itu, adu otot, kalah. Kena selepak kakinya saja. Kaki sapi itu kalau nyelepak, orang bisa terpelanting, jemaah. Kekuatannya besar. Tapi itu Allah tundukkan. Bisa dimakan dagingnya, bisa disembelih dia dengan mudah. Kemudian bisa kita jadikan sebagai alat transportasi. Ya, dulu sebelum marak mobil, alat pengangkut itu adalah hewan. Sapi, ada pedati. Ya, mungkin juga kuda, menarik gerobak, menarik andong, menarik dokar, membawa penumpang orang atau mungkin membawa barang.
onta, membawa orang plus barang di atas punggungnya. Kalau bukan karena Allah yang menundukkan hewan-hewan besar tersebut, niscaya kita akan kerepotan untuk bisa naik di atas punggung kuda. Atau bahkan mungkin mustahil, karena sungguh sangat jauh perbedaan kekuatan secara fisik antara kita dengan kuda. Gak mau kuda dinaikin punggungnya, ya, dia akan berusaha menjatuhkan kita. Tapi Allah kasih tahu, atau Allah tundukkan kuda itu sehingga bisa kita kendalikan. Allah tundukkan sapi itu sehingga bisa kita gunakan untuk membajak sawah. Ya, kerbau juga demikian, hewan-hewan besar. Ini satu di antara sekian ribu contoh. Ya, Allah tundukkan semuanya. Ya, Allah jadikan ikan-ikanan itu mudah untuk kita tangkap. Ya, Allah berikan ilham kepada kita untuk membuat jaring atau membuat pancing yang dengannya kita bisa mengambil ikan-ikan yang ada di lautan. Masya Allah jamaah, ikan besar pun bisa kita tangkap. Nikmat dari siapa itu? Dari Allah. Ya, bahkan anjing bisa diajari, lumba-lumba bisa diajari. Siapa yang menundukkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina, dan Allah melimpahkan nikmatnya kepada kamu yang lahir maupun yang batin. Jadi Allah ingin menjadikan kita itu sadar dan berpikir. Ini enaknya kita kalau mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, menjadikan hati ini semakin nyaman, semakin tentram, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar kepada kita, ya, agar kita itu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Ya, jadi bacaan terbaik itu Al-Quran, jemaah. Lafadznya mendatangkan pahala. Ya, membacanya menghadirkan ketenangan kepada jiwa kita. Ilmu yang ada di dalamnya kalau kita memahami, menjadikan kita semakin mantap dalam keimanan kita, menjadikan kita semakin rindu dengan akhirat, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bagus. Ya. Kemudian, wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan, itu semata-mata minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada kalian wahai manusia, la tuhsuha, kalian gak bakalan bisa untuk menghitung berapa sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa gak bisa dihitung? Bukan karena gak ada nikmatnya, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai jari jemari kita ini terasa letih, terasa lemah, terasa capek untuk menghitung satu demi satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La tuhsuha, kata Allah, kau gak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, karena saking banyaknya. Ya, fa ni'amullahi ta'ala ala ibadihi kathiratun wa mutanawwi'atun. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu banyak dan bermacam-macam. Ya, wa kullu ni'matin minha, dan setiap kenikmatan darinya mujibatun lihamdil mun'im subhanah, ini mewajibkan untuk memuji zat yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama anna asbabal hamdi wa mujibatihi mutanawwi'atun muta'addidah, fakadzalikal hamdu tanawwa'a bitanawwu'iha wa kathura bikathratiha. Maka sebagaimana sebab-sebab pujian, ya, dan
ya, segala konsekuensinya yang bermacam-macam, demikian pula alhamdu itu juga bermacam-macam bentuknya. Wa katsura bi katsratiha, dan banyak, ya, seiring dengan banyaknya sebab-sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dipuji. Wa qad fassala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala al-hadits an hadzal naw', dan sungguh Imam Ibnul Qayyim telah memerinci pembahasan ini, ya, di dalam kitab beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah yang berjudul Thariqul Hijratain. Ya, Thariqul Hijratain, dalam kitab ini beliau menyebutkan wa dzakara rahimahullah anna hadzal naw'a min al-hamdi, ya, hamdun ni'am wal ala mashhudun lil khaliqati birriha wa fajiriha. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam buku beliau Thariqul Hijratain, beliau menyebutkan, ya, tentang, ya, jenis ini, ya, jenis dari pujian ini, yaitu apa? Jenis pujian karena nikmat-nikmat karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masyhudun lil khaliqati birriha wa fajiriha, yang itu bisa disaksikan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Birriha wa fajiriha, orang baik bersaksi akan nikmat-nikmat ini. Pendosa sekalipun fajir mengakui atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Mu'miniha wa kafiriha, mukmin dan kafir pun ngakui. Atas apa? Min jazili mawahibih, atas atas banyaknya karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ati ataya, dan luasnya pemberian-pemberiannya Allah. Wa karimi ayadihi, dan kemuliaan-kemuliaan tangannya Allah, kemuliaan tangan-tangannya Allah, ya, kemuliaan tangannya Allah, ya. Wa jamili sanaihi, demikian pula kebagusan, keindahan, keelokan, ya, sanaihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, buat, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala buat. Kemudian wa husni muamalatihi li'ibadihi, kemudian bagusnya interaksi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Muamalahnya Allah kepada kita itu sungguh sangat bagus. Wa sa'ati rahmatihi lahum, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka umat manusia. Wa birrihi wa lutfihi wa hananihi wa ijabatihi li da'awatil muttarrin. Kemudian kebaikan Allah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah, serta pengabulan doa hamba-hambanya yang terdesak, yang dalam kondisi sempit, dalam kondisi butuh, Allah kabulkan permintaannya. Ini apa kalau tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu maha baik, Allah itu senantiasa berbuat baik kepada kita, Allah itu sangat baik, sangat dermawan kepada kita. Wa kashfi kurbatil makrubin, dan menyingkap atau mengangkat kesedihannya orang-orang yang bersedih. Wa ighatsatil malhufin, demikian pula orang-orang yang susah, ya, dalam kesusahan, ya, Allah bantu, Allah mudahkan, Allah kasih kelapangan. Wa rahmatihi lil alamin, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Wa btidaihi bin ni'ami qabla su'al, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memberikan nikmat itu sebelum diminta, ya. Kita, ya, bahkan sebelum minta pun Allah sudah kasih. Ya, contohnya apa? Sehat. Mungkin kita lalai dari minta kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Tapi lihat, Allah sudah kasih kita sehat. Ya. Kita mungkin tidak pernah minta kepada Allah udara. Ya. Bahkan kalaupun kita mau minta, sebelum minta Allah sudah kasih. Sudah Allah siapkan. Dengan mudahnya kita mendapatkan oksigen, jemaah. Ya. Nikmat luar biasa.
Kita mungkin nggak pernah minta sama Allah agar jantung ini nggak berhenti berdetak. Allah kasih. Lihat. Allah kasih semuanya. Jadi nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Ya, yang mau kalian kufuri, yang mau kalian ingkari. Ya. Nikmat yang demikian agung, dahsyat, banyak. Wa min ghairi istihqaqin. Ya. Kadang-kalanya orang itu ya, enggak merasa berhak pun ya Allah kasih. Ya. Jadi misalkan nih, pelaku maksiat itu sebenarnya dia enggak berhak untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak berhak untuk dapat makan, dapat minum dari Allah Subhanahu wa taala. Dia maksiat. Dia pendosa. Tapi Allah tetap kasih dia makan. Allah tetap kasih dia minum. Allah tetap kasih ya, dia pakaian. Lihat, kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan dalam setiap harinya jemaah, kita sendiri pun mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan. Dalam setiap harinya kita mungkin bukan cuma satu dosa. Ada banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Allah itu tetap baik sama kita jemaah. Allah sayang sama kita. Allah tetap kasih kita rezeki. Allah tetap kasih kita kesehatan. Allah tetap kasih kita nikmat makanan dan nikmat minuman. Dengan tujuan agar kita itu ingat akan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita mau kembali kepadanya. Kita minta ampun kepadanya. Kemudian kita mengabdikan kembali diri kita kepadanya. Kita kembali sholat. Kita kembali berpuasa, kita kembali berzikir mengingatnya, kita kembali baca Al-Quran, kita kembali untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Bal ibtida'an minhu bimujarradi fadlihi wa karamihi wa ihsanihi. Jadi tanpa minta pun Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kita. Itu karena ya karunia-Nya Allah, kemuliaannya, dan karena perbuatan baiknya. Wa daf'il mihani wal balaya. Allah Subhanahu wa taala menolak musibah dari kita ba'da in'iqadi asbabiha, setelah terlaksananya sebab-sebabnya, sebab-sebab yang mendatangkan musibah, bala, bencana, tapi Allah Subhanahu wa taala tolak. Ya. Tolak bencana tersebut. Wa sarfiha ba'da wuqu'iha, kemudian ketika bencana terjadi Allah palingkan kita dari itu. Jadi Allah hindarkan kita. Wa lutfihi ta'ala fi dzalik, dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu ila ma la tablughuhul amal. Ya. Sampai pada tingkatan yang tidak bisa dilampaui oleh segala cita-cita. Jadi maksudnya, jadi karena saking banyaknya, ya, sehingga sulit untuk kita renungi semuanya, untuk kita bayangkan semuanya. Wa hidayati khassatihi wa ibadihi ila sabili daris salam. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih hidayah kepada kita secara khusus, kepada orang-orang mukmin dan juga kepada hamba-hambanya secara umum, ila sabili daris salam, untuk menuju jalan keselamatan, menuju surga. Ya, Allah tunjukkan jalannya. Wa mudafa'atihi anhum ahsanat difa', ya Allah membela mereka ya dengan sebaik-baiknya pembelaan. Wa himayatihim, Allah betul-betul menjaga mereka manusia an marati'il atham, dari dosa. Ya, dari dosa. Kemudian wa habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim.
Allah jadikan kita itu cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan itu di dalam hati-hati kita. Wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kita itu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Wa ja'alahum minar rasyidin, dan Allah menjadikan mereka orang-orang yang rasyid, yang mendapat bimbingan, yang bijaksana. Wa kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Allah Subhanahu wa taala tetapkan pula di dalam hati-hati mereka, hati-hati hambanya, keimanan, dan Allah bantu mereka bi ruhin minhu, ya, dengan ruh darinya. Wa sammahumul muslimin, dan Allah menamai mereka dengan sebutan kaum muslimin min qabli an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Wa dzakarahum qabla an yadhkuruh, Allah ingat mereka sebelum mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atahum qabla an yas'aluh, Allah kasih mereka sebelum mereka minta. Wa tahabbaba ilaihim bi ni'amihi ma'a ghina, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, mereka itu cinta, ya, memberikan mereka itu kecintaan, ya, menghendaki kecintaan mereka dengan sebab nikmatnya, meskipun dia tidak butuh kepada itu, ya. Jadi Allah itu enggak butuh untuk kita cintai, jemaah, ya, enggak butuh sebenarnya, ya. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita cintai, bukan, ya, bukan. Wa tubaghiduhum ilaihi bil ma'asi wa faqrihim ilaihi, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki kebencian mereka, kita benci dengan sebab kemaksiatan, meski mereka sangat butuh kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita benci kepada kemaksiatan. Wa ma'a hadza kullihi, bersamaan dengan ini semuanya, kenikmatan yang demikian besar, agung, dahsyat, fattakhadha lahum daron, masih ada lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kepada kita dar, satu kampung halaman, kampung akhirat, surga. Wa a'adda lahum fiha min kulli ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, Allah siapkan untuk kita kenikmatan-kenikmatan yang dahsyat, yang sangat disukai, dicondongi oleh jiwa karena kenikmatannya. Wa taladzul a'yun, yang sangat indah dipandang oleh mata, menyenangkan. Wa mala'aha min jami'il khairat, dan Allah penuhi surga itu dengan segala kebaikan. Wa auda'aha minan na'im wal habirah was surul wal bahja, kemudian Allah lengkapi surga itu, Allah taruh di dalamnya kenikmatan-kenikmatan, keindahan, kebahagiaan, keelokan. Mala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbetik dalam hati kita sekalipun. Apanya? Kenikmatan-kenikmatan yang demikian dahsyat itu tidak bisa kita bayangkan. Senikmat-nikmat apa yang pernah kita lihat di muka bumi ini, jauh lebih nikmat dan lebih indah apa yang akan kita lihat nanti di surga. Sebagus-bagusnya cerita keindahan alam semesta yang kita dengar dari orang lain yang pernah melihatnya, di surga jauh lebih dahsyat. Sebagus-bagus, seelok-elok, seindah-indah apapun yang terbersit di dalam hati kita, katakan kita menghayal sesuatu yang indah banget, jemaah, tetap surga tidak bisa tergantikan. Bagaimanapun persangkaan kita terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, persangkaan kita pasti salah. Surga lebih indah daripada itu. Ya, di surga ada sungai. Jangan kita berpikir seperti sungai yang kita jumpai di dunia, hanya saja isinya lebih bagus gitu saja. Tidak, lebih mencengangkan pandangan kita, membuat kita ta'ajub. Kemudian tsumma arsala ilaihim ar-rusul yad'unahum ilaiha, kemudian Allah utus para rasul. Lihat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah siapkan surga, dan Allah tidak biarkan surga itu kosong.
Allah utus para rasul untuk menjelaskan kepada umat manusia jalan-jalan menuju kepada surga. Tsumma yassara lahumul asbab allati tuwassiluhum ilaiha wa anahum ilaiha. Kemudian Allah mudahkan jalan-jalan untuk menyampaikan kita kepada surga, bahkan Allah tolong kita. Wa radhiya minhum bil yasir fi hadhil muddatil qasirati jiddan bil idhafati ila baqa'i darin na'im. Allah ridho dengan sedikitnya ibadah yang kita lakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat, 60-70 tahun saja. Lihat, tidak banyak ibadah yang kita lakukan. Yang wajib, lihat, sholat cuma 5 waktu, puasa 1 bulan ya, dalam 1 tahun, puasa Ramadan ya, kewajiban haji juga cuma sekali. Lihat perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang itu hanya kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat, 60 tahun, 70 tahun, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan waktu di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dalam dunia. 1 tahun, 1000 tahun, satu harinya. Umur kita nggak sampai 1000 tahun. Jadi nggak sampai 1 hari umur kita. Nggak sampai 1/10-nya juga. Jarang di antara kita yang dikasih usia 100 tahun. Nggak sampai 1/10-nya. Jadi usia yang relatif singkat, ibadah yang sangat sedikit, tapi Allah ridho. Ya, dengan ibadah yang sedikit di waktu yang sangat relatif singkat itu, tapi Allah ridho. Surga menjadi tempat kembali kita. Ini kurang baik apa Allah sama kita? Wa dhamina lahum in ahsanu an yuthibahum bil hasanati 10. Dan Allah jamin bagi mereka yang mau berbuat ihsan, berbuat baik, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lihat. Wa in asa'u wastaghfaru, ketika mereka berbuat yang buruk dan mereka beristighfar pun Allah ampuni. Wa wa'adahum an yamhu ma janauhu minas sayyiati bima yaf'alunahu ba'daha minal hasanat. Allah janjikan Allah akan hapus dosa-dosa yang kita lakukan ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Wa dzakkarahum bi alaihi, Allah ingatkan kita terhadap nikmat-nikmatnya. Wa ta'arrafa ilaihim bi asma'ihi, ya Allah kenalkan dirinya kepada kita dengan nama-namanya. Wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsanan, ya Allah perintah kita ya sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Allah perintah kita untuk sholat bukan karena Allah butuh sholat jamaah, tapi karena kita yang butuh dengan salat kita. Hadza wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jemaah. Waktu yang tidak memungkinkan biidznillah azza wajal, kita akan lanjutkan ucapan Ibnul Qayyim, membahas ucapan Ibnul Qayyim tersebut. Ucapan beliau ini masih panjang. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.